Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada malam hari ini saya dan Mbah Kendil sudah sowan ke rumahnya Bapak Alek Purnomo. Jadi pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang pembongkaran dukun palsu yang pernah dilaksanakan oleh Mbah Kendil dan Bapak Alek Purnomo itu sendiri. Namun sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa di bawah video ini ada tombol subscribe. Bagi kalian yang baru bergabung, silahkan dipencet tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kita langsung saja teman-teman. Jadi kita akan membicarakan tentang pembongkaran dukun palsu, bagaimana dukun itu bisa kembali ke jalan yang benar. Monggo Mbah Kendil. Teman-teman yang saya muliakan, bahwa yang namanya orang yang sudah jatuh atau orang yang sudah tidak mempunyai kepercayaan di masyarakat, maka kita akan kesulitan untuk mengajak atau memberikan ceramah, memberikan wejangan agar wejangan tersebut bisa didengarkan dan wejangan tersebut bisa dipercaya. Karena sosok sesepuh sejati adalah mempunyai tugas untuk mengajak kepada masyarakat atau teman-teman dari orang-orang yang jahat menjadi tidak jahat, orang-orang yang tidak iling menjadi iling, orang-orang yang murka menjadi tidak murka, orang-orang yang merasa kesulitan maka akan mendapat pencerahan. Sehingga dari pengalaman para sesepuh yang sekolah, yang sinau, yang benar-benar dipelajari dari Purwo Madyawusono, maka perolehan itu barangkali ada gunanya, ada manfaatnya, sehingga akan bermanfaat bagi kita semua. Kita sangat menyesal sekali apabila ada oknum dukun yang sengaja mereka berusaha untuk mencari keuntungan, mereka yang mencari keuangan, mereka yang menjual dengan jasanya dengan nilai plafon yang tinggi, atau menjual dengan ilmu-ilmu bohong, atau menjual trik-trik dari pengalaman dari pelajaran trik sulap, kemudian diciptakan untuk sebuah kepercayaan kepada pasiennya, sehingga pasien tersebut akan percaya apabila diwujudkan sebuah trik sulap, sehingga barang sulap atau barang trik tersebut akan mengherankan. Bagi para pasien akan heran, kalau sudah heran maka mereka itu akan mudah ditipu. Sehingga memang di masyarakat benar-benar ada oknum dukun yang sengaja menipu kepada orang-orang yang susah. Sehingga justru orang-orang yang ditipu itu rata-rata orang-orang yang susah. Seperti halnya ada contoh, ada seseorang yang mempunyai jabatan kepala desa, yang mestinya bapak kepala desa itu orang-orang yang pengalaman, mempunyai kecerdasan, sehingga karena sosok kepala desa memiliki yaitu kebutuhan, sehingga malah justru tergelincir daripada omongan-omongan atau wejangan-wejangan manis yang memberikan sesuatu yang dimungkinkan akan mendapatkan sesuatu yang diraih dengan mudah. Contohnya ada salah satu yaitu para desa yang mempunyai utang yang banyak, sehingga mereka ingin utangnya itu bisa lunas dengan cara-cara cepat, dengan cara-cara kilat, sehingga tidak bekerja maka akan memperoleh uang yang banyak, atau bisa untuk melunasi utang, bahkan untuk mencukupi kebutuhan yang lain, termasuk kebutuhan yang mewah seperti beli mobil, beli sawah, beli rumah dan sebagainya. Dalam pikiran orang-orang tersebut karena mendapatkan sugesti daripada oknum dukun palsu, sehingga nantinya orang tersebut akan menyesal di kemudian hari. Teman-teman yang berbahagia, kami sengaja untuk membeberkan pengalaman, barangkali
ini sebuah pengalaman yang baik. Semoga pengalaman ini tidak terulang kepada siapapun. Ringkesnya, singkatnya, bahwa orang mencapai puncak, orang mencapai kejayaan, orang mencapai kekayaan itu bukan karena gaib atau bukan karena sesuatu hal yang tidak masuk akal. Orang yang sukses itu berasal dari orang yang benar-benar hemat, cerdas, terampil, ulet, dan berhati-hati. Secara langsung mereka harus bekerja giat atau bekerja keras. Sehingga kalau ada orang-orang yang tidak mau bekerja ingin kaya, itu hanya bermimpi atau halusinasi. Dengan halusinasi itu, bermimpi itu, maka di kemudian hari orang tersebut akan menyesal atas perbuatannya. Ada sebuah contoh, yakni Bapak Kepala Desa yang membutuhkan dana yang besar, utang yang banyak, sehingga dia berusaha bagaimana caranya agar utang itu bisa lunas dengan cara yang singkat, yaitu dengan cara gaib. Para oknum dukun yang palsu, mereka justru untuk dicari kesempatan bagi orang-orang yang susah, bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang bodoh, maka oknum dukun tersebut menggunakan cara adalah menipu dengan berpaes sebagai dukun sejati. Namun mereka adalah hanya sebuah dukun-dukun trik atau dukun-dukun yang tidak punya kemampuan, sehingga mereka mencarikan sesuatu yang dapat menipu atau yang bisa untuk menipu seseorang, sehingga keuntungan akan diperoleh daripada oknum dukun. Sehingga orang tersebut atau bapak kepala desa tersebut, sehingga saking percayanya dengan beberapa ceramah, beberapa dalil-dalil, ajaran-ajaran atau pawujudan yang disampaikan dengan manis, yang dijanjikan dengan pasti, maka orang tersebut akan merasa rugi, akan merasa tertipu. Ada sebuah cerita bahwa pada era dulu kami memang sangat membenci kepada orang-orang yang berbuat jahat atau orang-orang yang menipu kepada sesamanya, apalagi menipu kepada orang-orang lemah atau menipu kepada orang-orang yang sangat sengsara, orang-orang yang sangat sobek, orang-orang yang sangat celaka, orang-orang yang sangat miskin, justru malah mudah ditipu. Karena orang-orang yang susah itu mempunyai halusinasi, gambaran-gambaran, yaitu mencari uang yang cepat, memperoleh penghasilan yang besar, yang tidak bekerja keras. Sehingga jalannya hanya salah satunya adalah merupakan gaib. Banyak dari isu-isu bahwa ada uang gaib, ada bank gaib, penggandaan uang. Sehingga dengan hal-hal tersebut maka kebanyakan banyak orang yang dirugikan. Kita pernah untuk membabat kepada perilaku seseorang yang malang melintang, yang sering menipu orang, sehingga banyak korbannya, sehingga tidak ada orang yang bisa melawan, tidak ada orang yang berani untuk memperingatkan, tidak ada orang yang berani untuk menemui agar perbuatannya dia bisa kapok atau perbuatan dia akan diselesaikan, akan usai. Sehingga para oknum dukun itu apabila tidak ditabrak, maka dia akan semakin lama akan banyak korban. Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, kurang lebihnya, saya enak-enak di rumah. Kemudian saya didatangi teman saya, yaitu teman seprofesi. Mereka juga keturunan dari sesepuh, dan dia juga mempunyai beberapa atau para pasien yang ditolong, sehingga ada pasien yang ditipu oleh oknum dukun palsu. Nah, mereka bilang kepada saya bahwa pasiennya atau temannya atau anak buahnya itu telah melaksanakan prosesi pengambilan emas yang banyak sekali. Dengan pengambilan emas tersebut maka menggunakan ritual-ritual tertentu, sehingga membutuhkan uang sekitar 20 juta ataupun lebih. Sehingga ritual dilaksanakan, kemudian katanya emas itu berasal atau berada di belakang rumahnya Pak Kades tersebut.
rumahnya orang yang korban tersebut. Sehingga para dukun itu atau para oknum dukun itu mencoba untuk mengangkat dengan acting dengan gaya-gaya yang seperti orang kesurupan, sehingga kemudian dia menuding kepada tanah tersebut, maka tanah tersebut disuruh untuk menggali. Ternyata tanah-tanah tersebut adalah ada barang yang berupa mas-masan. Sehingga pada saat untuk berdrama atau pada saat untuk prosesi pengambilan emas itu semata-mata seperti orang yang kesurupan atau ada perewangan yang menyatakan bahwa emas itu harus dipergunakan yang baik-baik. Emas itu tidak diberikan kepada siapa saja. Mas-masan itu hanya diberikan kepada Bapak Kades yang benar-benar membutuhkan uang, yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Sehingga pada saat itu seperti kena gendam, seperti kena hipnotis, sehingga Bapak Kades seperti lupa semuanya dan 100% percaya. Sehingga atas kejadian tersebut, Bapak Kades tersebut kemudian sebelum menjual emas-emasnya tadi, perhiasan tersebut, mereka datang ke rumahnya sesepuh yaitu Bapak Kalih Purnomo untuk negosiasi, untuk musyawarah, untuk rembukan bahwa Bapak Kades telah mengambil emas-emasan dengan cara gaib adalah merupakan harta karun yang dikeluarkan dari bumi atau dari tanah. Kemudian seketika itu teman saya Bapak Kalih Purnomo tidak percaya adanya hal tersebut. Mereka hanya tersenyum dan tersenyum. Kemudian berbagai tutur, berbagai kata disampaikan kepada temannya yaitu pasiennya Bapak Kades tadi. Tapi Bapak Kades ternyata masih percaya kepada dukun-dukun atau yang palsu, percaya kepada oknum-oknum tersebut karena betapa manisnya dia berkata dan dia menjanjikan 100% akan bisa menolong kesusahan atau utang-utang dari Bapak Kades tersebut. Kemudian untuk lebih jelasnya, pada saat saya didatangi teman saya tidak mau hadir karena saya tahu bahwa ini nanti akan ujung-ujungnya yaitu masalah penipuan. Sehingga saya tidak mau terlibat. Justru saya menitipkan kata-kata kepada teman saya untuk berhati-hati bahwa nanti oknum dukun itu akan marah, akan benci apabila nanti diganggu. Kemudian teman saya tetap berangkat untuk menuju ke TKP tempat untuk pengambilan lagi. Sehingga pengambilan pertama sudah mengorbankan 20 juta, kemudian pengambilan kedua dia harus menyiapkan dana yaitu sekitar 2 juta. Kita wawancara kepada saksi-saksi yang benar-benar mereka pernah bertemu kepada oknum-oknum dukun atau dukun-dukun penipu atau oknum dukun yang jahat. Kita wawancara pemirsa. Ini adalah Bapak Kalih Purnomo. Bapak Kalih Purnomo niku saking dusun Sambirjo Pak nggih. Nggih. Saking dusun Sambirjo pernah niku kalih griya kula nggih mboten tebih nggih. Nggih. Antawis nggih sekitar 300 meter Pak nggih. Nalika semanten kula njenengan parani kan rencana nika kula njenengan jak Pak niku. Nggih, jak supados niku menyaksikan. Nggih, saran sampean mboten purun. Kula nggih mara dhewe. Tegese mara dhewe niku kan milik roh. Milik roh. Apa bener? Apa bener niku mas tenan apa mas palsu? Napa niku kejahatan apa mboten? Pemalsuan atau penipuan apa mboten lak ngoten. Nggih. Lajeng ngeten Pak. Malika jenengan medal teng griya kula. Terus jenengan bedaya dateng tenggriane salah satu korban. Menika pinanggih kalih dukune wae ya. Pinanggih niku tasik mendhet wonten mburi omah. Mburi omah nggih. Nggih kula ngrantos wonten ngene sing bersangkutan niku. Nggih. Tapi jenengan mboten tumpuk teng mburi. Oh, mboten. Mboten. Ya, jadi dukun pada saat ini jika kita menyebut dukun kan kurang etis toh Mbah. Jadi karena memang nama dukun pada saat ini sudah cemar, maka kita menggunakan istilah pujangga mawon nggih atau sesepuh. Nalika semanten jenengan kalih Mbah Kendil niku nalika nglabrak niku napa mboten wedi Mbah? Padahal kula mireng kan kados dibentengi kalih preman-preman ngoten nggih. Jane nggih wedi, tapi wis arene niku
mesane masyarakat mengke terus terlunta-lunta. Lha nggih Pak. Kata sing korban. Nggih. Nek kula nggih nekat. Enten malih sing korban informasinya itu 1 juta barang Pak. Enten nggih enten malih sing informasine niku sing korban 60 juta niku. Nggih. Sama juga penipuan hal yang sama emas tadi Pak. Iya. Jadi nggih Saya mengalih Mas. nggih emas nggih, pangkah emas, biyen pangkah menjipuk emas niku. Nggih. Niku yang Brenggolo di Kota Kalau nggih. Brenggolo niku. 60 juta. 60 juta. Nggih, jadi niku prediksine niku emas niku saderenge pun dibesangi ngoten nggih, Pak. Lek sing mesti nggih pun dibesangi wong nduduk niku. Nggih. Mestine kan lek ora kenal sadurunge kayak sebesang. Bah, lek ora kenal sadurunge mboten saged besang. Iya, Mrene yo kenal niku. kenal sadurunge bisa. Kenal sadurunge dibesangi terus sore dipendet ngono lho. Atau niku dipendem sakniki terus mungkin 1 tahun lagi diproses, Pak. Ora diproses. Tapi lek tatune anyar kan mesti enggak mungkin. Wah, betul mungkin. Ben tatune ketok lawas. Nggih. Larinya kepada orang jahat. Sehingga korban nanti tidak hanya Pak Kepala Kades, bahkan bisa Pak Camat, bisa dan sebagainya, bisa orang biasa yang menjadi korban. Maka kita fokusnya kepada orang jahat itu. Nggih. Terus itu gimana Mbah kejadiannya ketika teng mriku ngoten? Napa wonten permasalahan bentrok atau sampai adu fisik atau pripun? Pada saat itu saya bersama Bapak Kaleb Purnomo ini Nggih. sebelum berangkat kan kita berbincang-bincang dulu Pak. Ngomong-ngomong sih. Iya. Strategi ini sarane untuk masuk ke wilayah itu atau di rumahnya dia itu kan tidak mudah. Bo, tidak mudah, Pak. Karena dia juga dibentengi beberapa Preman. preman algojo Nggih. yang mengamankan kepada oknum itu, mengamankan daripada orang jahat tersebut Pak. Ya, iya, Pak. Jadi dulu gini Mbak, pada saat kita akan berangkat memang benar-benar kita juga teratapan dan deg-degan gitu. Nggih. Wah, iya Pak. Teratapan, kita juga punya ketakutan, tapi di balik ketakutan itu kita ingat kepada masyarakat yang banyaknya dikorbankan. Nggih. Sehingga ibaratnya apabila kita nanti bisa menggabat, bisa menumpes kepada penjahat itu, maka nanti pihak masyarakat kan sudah tidak ada korban lagi Pak ya. Iya, Nggih. iya, Pak. Tidak ada korban lagi. Jika pada saat itu saya sama Pak Kaleb Purnomo itu ya memang pahitane nyawa ya Pak. Oh, nyawa Pak paitan. Nekat. Nekat ngoten Mbah nggih. Ya, Nekat. Hingga di situ kita perang itu tidak punya gambaran pasti menang Pak ya. Ya, enggak ada. Bisa menang bisa kalah. Bisa menang, bisa Nggih. kalah. Jadi bisa menang bisa kalah. Ya, Kita premannya banyak, banyak Pak. sekali. Nggih. Dan desa itu merupakan sarang preman juga. Sarang preman. Ya, sarang preman kita tidak bisa menunjukkan desa mana. Nggih. Kita menjaga Privasi. ya. Nggih. Yang jelas itu masalahnya sudah selesai. Nggih. Hingga pada saat kita masuk ke situ itu selalu berdebat Pak ya. Iya. Debat saling menunjukkan kebulian gitu loh, menunjukkan kita bagaimana agar dia takut, kemudian si dia juga menggertak kita agar kita juga takut gitu. Sampai apa itu ngebrek hijau ya. Ngebrek meja. Nggih. Hijau itu sampai rame dan sampai rame dia pada saat kita ngebrek meja, pada saat kita marah, kita keluar ke depan, akhirnya dia takut Pak ya. Iya, Takut sama tetangga. Nah, takut sama tetangga. Nggih. Kita ditarik ke dalam rumah Ah. agar tidak boleh bicara terlalu lentang biar nanti tidak didekatkan tetangga. Artinya si penjahat tersebut Nggih. ternyata juga takut, malu. Iya. Sehingga kita sama Pak Alek Purnomo memang sengaja meneriakkan kepada masyarakat agar dia malu di masyarakat, agar dia berhenti atas Biar perbuatannya, kapok ngoten biar nggih. kapok gitu. Nggih. Ternyata mereka juga sangat takut sekali gitu Mbak. Nggih. Takut sekali kita ditarik untuk masuk ke dalam musyawarah secara pribadi gitu loh. Nggih. Kita larinya hanya untuk menggaris agar si oknum tersebut agar selesai dan tidak bisa mengulangi lagi. Biar sadar ngoten Mbah nggih. Sadar, Pak. Karena kalau ada satu orang saja itu bisa meracuni masyarakat banyak Pak. Oh, Iya. iya. Nggih. Jadi wong sitok sing berbuat jahat niku korban bisa sampai banyak sekali itu nanti. Nggih. Karena suara-suara dari masyarakat yang saya peroleh itu banyak sekali. Ada yang korban ditipu. ya ditipu. Ada yang 60 juta, ada yang 40, ada yang 20 juta gitu. Sangat banyak sekali. Nggih. Jika ada kejadian seperti ini, maka kita juga menghimbaukan kepada teman-teman semuanya yang menonton channel ini, semoga apabila ada orang yang menawarkan kemampuan bisa mengambil harta karun,
kemudian bisa menolong orang dengan cara gaib, itu jangan percaya. Sehingga harta atau kekayaan itu bisa diperoleh hanya untuk bekerja. Jadi gaib tidak bisa mendatangkan dengan uang. Jadi kata-kata manis yang diucapkan daripada sosok seorang penipu atau seorang jahat itu biasanya sangat manis sekali, Mbak. Dan dia pintar berdalih. Maka kita harus berhati-hati untuk serawung atau bergaul kepada siapapun. Atau lebih berhati-hatinya untuk minta tolong kepada sosok seseorang yang benar-benar belum kenal. Belum kenal, belum tahu siapa keluarganya, pekerjaannya apa, terus kemudian keahliannya apa, terus kemudian ibadahnya bagaimana. Itu kita harus benar-benar banyak perhitungan, harus banyak pikiran. Atau kita harus penuh berpikir. Sehingga jangan sampai kita terjerumus kepada meminta tolong kepada seseorang sehingga orang tersebut tidak menolong, justru malah dia menipu. Itu kan semakin membuat susah hingga sekarang orang yang ditipu kan masih susah. Masih susah sekarang. Sampai sekarang, Mbak. Itu kira-kira tahun berapa, Mbak, itu, Mbak, kejadiannya, Mbak? 4 tahunan, Mbak. 4 tahunan nang 5 tahun ya. 4-5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Jadi nalika semonten niku panjenengane langsung ngaku ngoten nggih. Ngaku lek nipu ngoten. Enggak. Pertama enggak ngaku. Lama-lama akhirnya mengaku. Hebat, hebat, Mbak. Dia kan mengaku bahwa emas yang diambil itu kan asli. Omongnya kan asli, Mbak. Asli. Terus dia ngedol. Ndak gelem. Dong tak tawakne nang me bakul emas sing dihapus iki, Mbak. Kuwi udu emas. Emas-emasan. Tembaga yang disembungkan. Dia juga berdalih katanya emas itu asli. Ya tidak menjadi asli, menjadi mudah itu karena kesalahan mereka. Karena kalau ini belum sampai 3 bulan, jangan sampai ini dijual. Nah, kemudian yang minta tolong itu kan ditagih orang. Dia tidak sabar, kemudian belum 3 bulan terus kemudian dijual. Itu dianggap kesalahan fatal. 1 kilo, Mbak. 1 kilo itu. Apa ya enak emas 1 kilo. Ya, mungkin saone angel. Dihapusi. Makanya kepada teman-teman yang memiliki kemampuan, teman-teman yang memiliki kawruh dan ilmu, mohon dipakai untuk hal yang sebaik-baiknya. Dipakailah untuk menolong sesama umat yang tanpa pamrih, bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kalau kita membantu orang, tentu Tuhan atau Allah tidak diam, pasti akan dibalas dengan jalur-jalur yang lain. Itu tentu. Sehingga kita jangan sampai untuk menyelakakan orang, kita jangan sampai menipu orang, karena kita berbuat jahat itu kan pasti ada imbalannya. Kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan, gitu loh. Kalau dari agama lain kita bahasakan itu karma pala, Mbak. Ya, jadi ini teman-teman, jadi dari video ini kita tahu bahwasannya memang banyak di luaran sana oknum-oknum yang kemudian salah perbuatannya sehingga mencemarkan nama sesepuh sejati, ngoten Mbak nggih. Sebenarnya kalau memang berangkat dari sesepuh itu tidak ada yang menipu orang. Jadi yang menipu orang ini sebenarnya bukan sosok sesepuh, orang biasa yang berpahe sesepuh. Orang biasa yang menjelma sesepuh, orang biasa yang berpura-pura menjadi sesepuh. Karena sesepuh itu kan dari keturunan, Pak. Ya, keturunan, Pak. Ya, nah, seperti Pak Alek Purnomo kan juga keturunan dari Mbak Jud. Mbak Jud juga seorang bapaknya Pak Alek Purnomo juga sesepuh yang kondang. Sehingga Pak Alek hanya cuma melestarikan atau nerus nih perjuangannya dari Mbak Jud, gitu aja. Sehingga bagi orang-orang yang oknum yang tega menipu itu kan tidak berasal dari keturunan, atau dia itu dari orang-orang biasa yang berotak-atik pikirannya, yang punya pengalaman trik dan sebagainya, mungkin mengambil trik dari sulap kemudian dipamerkan kepada pasien, sehingga pasien akhirnya percaya dan heran. Akhirnya dengan percaya dan heran, orang tersebut menjadi korban. Makanya kita berhati-hati dalam pura berserawung orang, berteman orang, bergaul kepada orang, memilih kepada teman-teman yang baik. Misalkan kita mintalah tolong kepada orang-orang yang berbudi luhur. Kita harus mempelajari kehidupan perharinya. Gitu.
Pada saat kita gebrak di Kediri, kita berangkat saja juga dirodok ya Pak. Wah, Iya. dek, Pak. Dirodok, Urip, betul, Pak. Pak. Itu hanya berdua, Bang, nggih? Kita hanya berdua. Nggih. Di sana kan banyak krunya. Setiap orang-orang yang seperti itu kan punya benteng-benteng yang Nggih. banyak. Otomatis dia menipu orang, nggak mungkin dia hanya sendirian. Otomatis pasti ada pakar-pakar yang kuat. Apabila nanti terjadi sesuatu, dia akan diamankan gitu loh. Nggih. Kita masuk ke situ sama Pak Arif Purnomo saja sudah ketakutan. Tapi kalau tidak nekat, maka perbuatan oknum tersebut tidak berhenti. Oh, tidak berhenti kalau saya tidak nekat. Enggak berhenti. Jadi saya dengan Pak Kale itu benar-benar pahitan atau modal nekat saja. Udah nekat mati apa urip. Mati. Ya teman-teman, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya jika kita memang memiliki tanggungan, istilahnya masalah tentang finansial, kita juga sama Allah diberikan kemampuan untuk bekerja sebagai kewajiban kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan Mbah, waktu penggerbekan atau panjenengan dan Bapak Kalek Purnomo ketika mendatangi oknum tersebut, apakah tidak terjadi bentrok atau mungkin perdebatan, Mbah? Ya, pada saat kita datang yang pertama kita tidak begitu bentrok. Kemudian kedatangan kita yang ketiga, Pak ya. Ketiga. Yang terakhir, kita yang terakhir Nggih. dia kan Indo tidak bertanggung jawab. Nggih. Kemudian dia mungkin pertemuan pertama dia akan mencari kubu-kubu, mencari kekuatan daripada preman-preman, mencari dari kekuatan di pihak yang lain, hingga semakin dia tidak takut, semakin dia itu beringas. Tapi kita datang ke rumahnya oknum itu kan tidak semayan. Iya. Sehingga dia belum sampai mengumpulkan teman-temannya, kita sudah masuk Pak ya. Iya, dan Sehingga dia akan menghubungi temannya, Nggih. mereka kesulitan gitu Mbak. Nggih. Nah, pada saat itu juga terjadi perdebatan yang sengit sekali. Nggih. Malah justru dia memamerkan kesaktiannya Pak ya, ya. mamer Pripun itu, Mbak? Ya, dia mengatakan jangankan dikeroyok 2 orang, bahkan 10 orang sudah biasa katanya itu. Nggih. Terus kemudian dia menyatakan juga sakti, menyatakan dia tidak mempan benda tajam. Kita dulu kan ingin coba ya. Ya, tak coba. Ya, Ya, sama- kalau kamu sakti ya coba saja. Itu berarti panjenengan teng mriko niku mbeto benda tajam. Saya tidak enggak, membawa, tidak Boten. membawa, cuma membawa. dia kan mengatakan katanya dia kebal. Kemudian Pak Kalek menantang, kalau Nggih. memang Anda kebal, saya ingin coba. Ternyata dia juga tidak berani, minder gitu. Nggih. Ditantang tuh minder, dia mengalihkan perhatian. Makanya kita semakin marah karena dia kan berbuat jahat, justru malah dia murka gitu. Nggih. Yang murka biasanya kan malah orang yang korban. Nggih. Kemudian dengan adanya itu dia justru ngebrek meja, terus kemudian kita akan jungkir nih meja Pak ya. Ya, aku tak jungkir nih Nah, meja sama ini. Pak. Saking emosine ngoten, Iya, Bang. Pak, sama Pak Kalek akan dijungkirkan mejanya. Saya yang melarang karena Nggih. kita bertamu gitu loh. Nggih. Nggak usah seperti itu gitu loh. Terus ternyata dia malah sumbar, katanya pulang dari situ akan disantet gitu, Alar disantet. akan umurnya tidak diperpanjang. Nggih. Umur kamu tidak panjang pulang dari sini, dia mengancam itu. Tapi kita juga tidak takut lah Pak ya. Oh, enggak, Karena enggak apa? Karena kita percaya bahwa kita berjalan yang benar, otomatis pasti dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, Nggih. dilindungi oleh Allah Ta'ala itu. Nggih. Sehingga pada saat terjadi perang rame, gebrak-gebrak meja, terus kemudian kita menantang di halaman Pak ya. Ya, halaman. Kita di halaman bungkuk-bungkuk, komentar-komentar, berteriak-teriak. Saya tantang untuk keluar. Akhirnya kalau kita bertengkar di dalam kan tidak sopan tuh. Oh, enggak Nggih. sopan kalau Kita di dalam. keluar di jalan raya tuh Mbak. Nggih. Tapi dia ketakutan dan malu. Akhirnya kita ditarik untuk di dalam rumah, diajak rapat secara baik-baik. Akhirnya terjadilah mufakat, musyawarah yang baik. Nggih. Dia juga bertanggung jawab. Dan kita justru ada kesempatan untuk nuturi Pak ya. Nah, Nggih. Kita tutup, sama tutup. Pak Kalek Purnomo menuturi panjang dan lebar, dan dia juga cukup tersentuh dan dia juga nangis Pak ya. Nggih. Nangis. Dia nangis, minta maaf, sama istrinya juga nangis, minta maaf. Kemudian dia janji tidak akan mengulangi lagi. Nggih. Terus kemudian dia akan berhenti untuk menjadi sosok penipu, sosok oknum palsu atau dukun palsu. Dia akan Nggih. berhenti gitu Mbak. Dia akan mencari pekerjaan yang lain yang lebih tidak resiko gitu. Saya masuk itu malah hibah, malah kasihan. Anu dukune ben iso ampun, Mbak. Sadar ngoten. Sadar. Jadi ben iso kerja sing kanca-kancane iku lho, Mbak. Nggih. Manjing-manjing. Pihaknya yang ditipu, yang Nggih. korban juga sudah menggono gitu. Nggih. Jadi
sudah tidak ada masalah. Nah, ternyata kita sudah 1 tahun Pak ya enggak dengar beritanya orang jahat itu. Ternyata tahu-tahu katanya sudah bekerja di Surabaya sebagai kuli bangunan. Matur nuwun to Mbak. Jadi dia kan sudah sadar. Kemudian tiba-tiba dengar lagi kepada salah satu masyarakat di sana katanya malah sudah meninggal. Dan dia sudah meninggal, sehingga kesimpulannya teman-teman, bekerja yang susah, bekerja yang sulit ternyata juga berakibat fatal. Sehingga sama-sama bekerjanya kita bekerja yang baik. Sudah kita menipu orang, terus kita meninggal, kemudian kita tidak ada kesempatan untuk minta ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga perjalanan untuk menipu orang, perjalanan untuk berpaes sebagai paranormal, berpaes sebagai dukun sejati itu sangat berbahaya, karena itu juga kaitannya dengan kebenaran Tuhan. Karena dengan kaitannya dengan perjalanan manusia selalu diawasi oleh Tuhan. Yang jelas kalau perbuatannya jahat pasti Tuhan akan murka, perbuatan orang tersebut akan mendapat hukuman baik di dunia dan di akhirat. Seperti hal itu, maka kita menghimbaukan kepada teman-teman semuanya, bagi orang-orang atau teman-teman yang ingin berbuat jahat seperti hal tersebut, mohon untuk diselesaikan atau mohon berhenti Pak ya. Kita berhenti bekerja yang lain saja. Ini mungkin akan jadi pertanyaan teman-teman, bahkan ini kan sesama sesepuh ya. Panjenengan, kemudian Bapak Kalek Purnomo juga sosok sesepuh, bahkan oknum yang panjenengan datangi itu kan juga madeg sebagai sosok sesepuh. Itu kenapa Mbah ketika mungkin terjadi permasalahan kok harus mendatangi, kenapa tidak melalui spiritual atau melalui hal-hal yang gaib ngoten Mbah? Yang jelas kita langkah pertama adalah kita maksudnya kan kita musyawarah. Kalau musyawarah nanti tidak selesai, maka kita akan mengambil jalur hukum. Kalau kita langsung jalur hukum, kita akan kasihan kepada orang tersebut, karena orang tersebut kan masih punya anak kecil Pak ya. Masih punya anak kecil, kemudian hidupnya compang-camping, kalau nanti di penjara kan malah kasihan. Jika kita dengan cara baik-baik agar dia juga berhenti, kemudian jika bisa menyelesaikan masalah itu, kalau bisa kita seperti itu Mbak, menyelesaikan masalah tidak harus kita pakai rame-rame geger-gegeran, dengan cara yang halus, cara yang baik agar dia sadar gitu loh. Karena kita juga manusia, kita juga punya kasihan kepada hamba-hamba Tuhan yang sengsara. Sehingga orang tersebut sebenarnya orang-orang yang sengsara Mbak. Orang kepepet sengsara. Ya, orang yang kepepet akhirnya terbiasa. Orang yang kepepet akhirnya terbiasa, terus kemudian menipu, kan dia tahu rasanya nikmat, kemudian diulangi lagi, akhirnya lepas kendali. Makanya dari itu, dari kami berdua sama Pak Kalek Purnomo, maksud saya Mbah Gendil, memberikan konten-konten seperti ini yang niatnya agar sebagai pengalaman, sehingga kita jangan sampai percaya kepada sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Sehingga kita mencari uang, kita mencari yang jalan yang benar, jalan yang wajar. Sehingga kalau jalannya wajar nanti pasti tidak ada masalah. Yang namanya utang itu kita juga banyak. Kita pun juga punya utang. Yang punya utang ini tidak hanya 1-2 orang. Banyak sekali, bahwa saya pun juga punya utang. Sehingga cara-cara untuk menyelesaikan utang dengan cara-cara yang wajar, cara-cara bekerja. Kalau kita tidak bisa nyari utang ya kita semoyo. Kita semoyo. Yang penting diusahakan Mas. Diusahakan dan tidak menipu. Sehingga ini sebagai pengalaman, maka jangan terlalu percaya kepada orang. Orang yang celaka adalah orang yang percaya kepada orang. Percayalah kepada Tuhan, jangan percaya kepada orang. Karena percaya kepada orang akhirnya berujung nanti sakit hati atau berujung dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Karena hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa menolong kita. Kita hidup di dunia ini memang sulit Mbak. Jadi sulit, banyak masalah, kemudian kita tiap hari punya kebutuhan. Zaman sekarang itu kan sulit cari kerjaan, sulit cari rezeki Pak. Ini negaranya juga sumuk, negaranya juga panas, kemudian alam juga sumuk, alam juga panas, banyak musibah, banyak bencana, sehingga pada kehidupan masyarakat luas, terutama yaitu pada sektor pertanian itu kan susah diumbang-ambingkan dengan kondisi alam yang tidak jelas. Kadang-kadang banjir, kadang-kadang gempa bumi dan sebagainya. Maka kita harus tawakal, kita harus bersabar
agar Tuhan memberikan ampunan dosa-dosa kita, agar kita diberi jalan, diberi rezeki yang lebih sempurna lagi atau yang lebih banyak lagi. Tetap kita berdoa, Mbak. Kita sudah tua, kita pasti tidak lama lagi dipanggil oleh Tuhan, sehingga ini kesempatan kita untuk challenge-challenge kebaikan dan amal yang baik atau ibadah yang baik. Itu tujuan daripada kami, Pak. Kami hanya berusaha semoga Tuhan memberikan jalan. Karena namanya manusia tetap kadang-kadang punya lupa, punya teledor, sehingga kita itu kalau bicara mudah, tapi kita menerapkan sulit. Kita kadang-kadang pintar berpidato, kita pintar berceramah, tapi justru kita pun malah justru menjalankan kesulitan. Tapi namanya manusia, tetap kita harus ingat bahwa di suatu saat nanti kita akan butuh amal-amal perbuatan yang baik untuk berjalan ke rahmatullah, untuk berpulang di akhir nanti. Itu tujuan utama sebagai sesepuh yang mulia, Mbak. Ya, sebagai adat, kemudian kebudayaan dan peninggalan para nenek moyang kita, sebagai sesepuh itu kan tidak bisa dihilangkan, Mbak. Jadi mau bagaimanapun, mau istilahnya dunia ini gonjang-ganjing, yang namanya sesepuh itu pasti akan dicari oleh masyarakat luas. Sekalipun nama sesepuh itu sudah dicemarkan atau dianggap sebagian masyarakat orang sebagai orang jahat. Tapi kan pada dasarnya juga ada sesepuh-sesepuh sejati yang masih menjadi incaran atau masih dicari-cari oleh masyarakat. Terus ini Mbah, bagaimana sarannya Mbah Kendil atau pesan-pesannya Mbah Kendil sama Pak Kalek Purnomo untuk sesepuh-sesepuh muda yang mungkin saat ini masih madeg sebagai sesepuh, Mbak, itu pripun? Ya, untuk sesepuh muda belajar dengan giat tentang ilmu ketuhanan atau ilmu kepangeranan, ditambah dengan ilmu-ilmu agama masing-masing. Yang jelas menjadi sosok sesepuh itu tidak sulit. Asalkan mendekati Tuhan, asalkan berjalan di kawruh-kawruh Tuhan, asalkan mempelajari tentang agama, mempelajari tentang kepribadian, atau mempelajari dengan kawruh dan ilmu, otomatis lama-lama nanti akan menjadi sosok penolong gitu loh. Otomatis pasti nanti ada orang-orang yang minta tolong gitu loh. Sebenarnya untuk menjadi sosok pilih sepuh atau sesepuh atau pujangga itu tidak harus berikrar untuk agar nanti bisa menolong orang gitu loh. Kita mempunyai tujuan sendiri. Kalau bisa kita menolong diri kita sendiri gitu loh. Saran-saran kepada teman-teman yang belajar di paranormal atau belajar di kasepuhan, yang pertama adalah fundamental adalah agama, fundamental adalah kepercayaan dan keyakinan, bertawakal kepada Tuhan, menjauhi larang-larang Tuhan, kemudian menjalankan segala perintahnya Tuhan. Itu yang paling penting. Berbuat baik kepada masyarakat luas, berpatuh kepada orang tua, berpatuh kepada nusa dan bangsa, otomatis negara. Kemudian yang paling penting lagi sebagai sosok sesepuh itu jangan sampai menyesatkan kepada masyarakat, sehingga sifat kesirik-sirikan, sifat kesitan-sitan jangan sampai dibudidayakan, karena itu nanti akan bertabrakan dengan nilai-nilai keagamaan kita. Sehingga kita kalau misalkan menjadi sosok sesepuh itu hanya bisa untuk melestarikan seni budaya. Jadi kita seperti kembang telon dan sebagainya itu kan seni budaya leluhur. Sehingga jangan sampai terlalu didewa-dewakan, jangan sampai kita agung-agungan yang berlebihan hingga nanti para pemuda-pemuda kita yang mencintai kepada kebangsaan, mencintai dengan ilmu luhur, akhirnya terseret kepada jurang-jurang kesesatan gitu. Jadi sehingga jangan sampai kita menyesatkan orang atau kita jangan sampai sesat sendiri. Karena saya juga pernah menjalankan kegelapan di masa saya muda. Saya pernah menciptakan sebuah perahu, kemudian saya raja. Bagi orang-orang yang minta tolong hanya saya silakan untuk berdoa di perahu tersebut. Sehingga itu kan sama saja itu menyirikan orang, menyesatkan orang. Sehingga seperti perilaku saya yang seperti itu hal yang tidak benar, jangan sampai ditiru gitu. Karena nanti akan membuat orang itu buta, membuat orang itu tidak tahu Tuhan, tidak punya kepercayaan kepada Tuhan. Akhirnya hanya di lembah-lembah jin dan setan. Itu yang paling penting. Kemudian yang penting lagi adalah kita harus berhati-hati di masyarakat apabila punya kesusahan, jangan sampai gampang-gampang dan mudah percaya kepada
sosok-sosok orang yang terkenal yang dianggap orang pintar. Nggih. Jadi kita harus waspada agar kita bisa membaca siapa yang kita mintai tolong itu. Syukur-syukur bagi tidak minta tolong, bisa berusaha sendiri secara usaha atau secara doa-doa dan sebagainya. Utamanya itu, Mbak. Sehingga untuk konten tersebut semoga ada manfaatnya sebagai gambaran, sehingga kita bisa ngilu dengan sejarah-sejarah yang saya ucapkan dengan Pak Kalek Purnomo, sehingga jangan sampai ada orang yang tertipu lagi bahwa mencapai kekayaan, mencapai harta benda yang banyak itu hanya berusaha, tidak bisa gaib akan menciptakan kekayaan. Itu omong bohong. Sehingga kami juga lama hidup di kalangan kasepuan. Kami mempelajari dari Purwo Madiwusono dari nol, ternyata uang didapatkan hanya bekerja, rezeki didapatkan hanya bekerja dan doa, sehingga kami mempunyai sesuatu seperti mempunyai rumah itu bukan karena dari gaib, tapi benar-benar karena kami bekerja yang secara nyata dan real. Ya teman-teman, dari video ini kita belajar bahwasanya memang di luaran sana ada oknum-oknum jahat yang melakukan penipuan. Namun di samping itu teman-teman, kita juga tahu bahwa banyak sesepuh sejati yang mengesampingkan tentang uang, mengesampingkan tentang materi, yang niatnya real, yaitu menolong orang. Tadi sudah dijelaskan sama Mbah Gendil bahwasanya segala permasalahan itu kita harus mendasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya jika kita memiliki hutang, kita memiliki tanggungan, tidak selayaknya kita meminta tolong kepada orang lain melalui jalur-jalur yang tidak wajar. Melainkan kita harus berusaha bekerja, kemudian kita pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita mendapatkan rezeki yang halal. Ya, saya sebagai tambahan bahwa yang namanya orang yang punya utang banyak itu pasti stres, pasti panik, Pak. Sehingga kadang-kadang 1000 jalan dipakai. Itu kalau kadang-kadang mereka-mereka yang punya utang itu usaha sudah bertahun-tahun, usaha kesana kemari gagal, kemudian akhirnya dia mengambil tindakan seperti gaib. Nah itu justru kadang-kadang malah justru menyesatkan, justru kadang-kadang kita malah tidak bisa cukup, tidak bisa selesai. Namun kita tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya kita punya utang, kita punya tanggungan yang besar, itu ada orang yang selesai dengan doa atau usaha ataupun dengan religi atau dengan ritual. Itu memang ada. Karena di tengah-tengah ritual, di tengah-tengah doa itu kan ada Tuhan yang menyinari, Tuhan yang memberkahi. Sehingga di dalam ritual apapun itu juga di atasnya tetap Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan memberi. Jika ritual itu bukan karena setan yang memberi, karena anugerah dari Tuhan. Ya, kadang-kadang kita punya utang banyak, ada yang sukses karena ritual, memang ada. Tapi tidak berarti itu kesetan-kesetan atau pesugihan gitu. Memang hal wajar karena doa gitu, Mbak. Doa kemudian dikabulkan oleh Tuhan dan akhirnya mendapatkan jalan untuk melunasi utang, itu memang ada gitu. Jadi kita harus tidak terlalu menyampingkan dengan kegaiban kebesaran Tuhan gitu loh. Kadang-kadang kita pakai adat-adat Jawa, kita pakai ritual juga ada yang sukses gitu loh. Karena ya, bentuknya ritual itu kan sebagai gambaran doa. Jadi nyenyuwun itu kadang-kadang bisa bergambarkan dengan bacaan-bacaan atau wiritan-wiritan atau dengan ritual-ritual tertentu gitu loh. Ya teman-teman, kita membicarakan tentang hutang, kita sudah pernah membahas di video kami yang sebelumnya. Jadi nanti kalian bisa cek di link di deskripsi. Dan Pak Kalek Purnomo mungkin ada tambahan? Ya, kalau tidak ada teman-teman, saya ingatkan jangan lupa di subscribe channel ini supaya Mbak Gendil tidak waleh-waleh untuk menyajikan video-video berdasarkan pengalaman beliau, sehingga kita bisa belajar, kita bisa menonton sebagai hiburan yang bermanfaat insya Allah. Teman-teman, mungkin cukup sekian Mbak Gendil, tambahan nggih? Ya, tidak ada manusia yang perkasa, tidak ada manusia yang superpower. Karena seperti kita adalah manusia biasa yang punya dosa dan selalu punya kesalahan dan keluputan. Sehingga barangkali dalam uraian tersebut, dalam niat kami adalah sebagai pengalaman agar kita semakin sempurna, tidak ditipu orang, kita akan berjalan yang benar, kita selamat dunia dan akhirat.
Apabila ada kata-kata saya yang dianggap salah atau kilap atau yang tidak saya sengaja saya menyinggung perasaan kepada teman-teman semuanya, saya secara pribadi Mbah Gendil Jopo Montro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian pemirsa, semoga tentang konten ini bermanfaat bagi kita semua. Sura Sudiro Jainingrat lebur dening pangasuti, watak wanen watak kumingsun bakar sirna karo tumindak ingkang suci.